sebagai manifestasi dari taubat kita ini. Waqtasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, jangan gontok-gontokkan, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan atau mengemukakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Bapak-bapak dan ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-27 dari surat Allah yang tertera dalam Al-Quran, yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Ayat ini terdapat di surat An-Nisa ayat yang ke-144, dan ini merupakan surat terakhir dalam surat An-Nisa. Insyaallah kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah, minggu depan kita akan masuk ke dalam surat Al-Maidah ya. Di dalam ayat ini tegas Allah katakan bahwa dihimbau, dipanggil, diseru orang-orang mukmin, orang muslim itu untuk tidak mengambil wali orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wali itu pemimpin atau orang yang mempunyai suatu urusan bareng tangannya. Ada wali nikah misalnya. Wali nikah itu adalah orang yang berada urusan nikah itu di tangannya. Kata Nabi, la nikahan illa biwaliyin wa syahidaini adil. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali dan dua orang saksi yang adil. Nah, itu wali. Ada orang yang wakil urusan agama, ke tempat orang bertanya, tempat orang belajar, dan mempunyai ilmu yang dalam. Wali Allah ada di Jawa sana, Wali Songo, Wali 9. Jadi orang yang mempunyai satu urusan.
Ada juga wali, bisa juga wali itu dalam satu urusan orang yang mempunyai suatu urusan berada di tangannya. Ada wali jorong, kalau di kampung saya ada wali jorong. Itu orang yang mengepalai sebuah wilayah. Nah, di atasnya ada wali negari, wali negari yang mengepalai, yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpinnya. Jadi wali itu pemimpin. Dan lanjut ke atas, kita di Kota Padang ini ada wali kota. Wali kota itu adalah memimpin kita warga Kota Padang ini yang sekian banyaknya orang, 11 kecamatan, 100 kelurahan. Tunjuk satu orang untuk memimpin kita di Kota Padang ini. Wali itu seperti kata-kata tadi, maka wali itu pemimpin. Ada wali murid, nah, yang ditunjuk oleh ayat ini adalah wali yang memimpinnya. Janganlah kamu, kata Allah, mengambil wali atau memimpin itu orang-orang kafir dengan meninggalkan orang muslim. Ayat ini turun di Madinah. Awal-awal di Madinah itu belum semuanya menjadi orang Islam. Madinah itu yang awalnya bernama Yasrib itu kondisinya kacau. Seluruhnya ada di sana. Ada Yahudi dan Nasrani dan lain sebagainya. Ada Muslim. Kemudian di Mekah ada kafir Quraisy. Maka ada sebahagian kaum muslimin waktu itu yang masih berwali kepada orang-orang kafir atau orang musyrik itu. Kenapa? Mereka punya kepentingan di sana. Ada orang-orang muhajirin yang masih menganggap kafir-kafir Mekah itu menjadi pemimpin mereka, karena mereka masih mempunyai kepentingan di Mekah. Ada hartanya di sana dan ada keluarganya yang lain. Ya, mereka berharap wali yang pemimpin yang mereka anggap itu bisa melindungi mereka di sana. Dan di Madinah juga begitu, karena Madinah itu kacau, penuh perampokan, belum Madinah namanya, Yasrib itu kacau, penuh perampokan dan kejahatan-kejahatan lain. Maka ada sebagian orang-orang Muslim itu yang masih menganggap orang-orang kafir yang berada di sekitar Yasrib itu sebagai pemimpin mereka, dengan harapan mereka melindunginya. Maka turunlah ayat ini yang menerangkan melarang kepada kaum muslimin lalu Nabi agar tidak mengambil orang-orang itu menjadi pemimpin. Ada ancaman di belakang ayat ini. Kata Allah, apakah kamu ingin, agar kamu suka Allah mempunyai sebuah alasan untuk menyiksamu jikalau kita masih mengangkat orang-orang kafir, orang-orang musyrik jadi pemimpin kita? Tunggulah, itu akan menjadi alasan oleh Allah untuk menyiksa kita. Pak Ibu yang dirahmati Allah, dengan seruan ini jelaslah bagi kita bahwa kita sebagai muslim tidak boleh atau dilarang oleh Allah untuk mengangkat pemimpin itu orang-orang yang tidak seagama dengan kita, orang kafir, tidak percaya kepada Allah. Dulu beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan oleh sebuah berita tentang ada seseorang yang melecehkan sebuah ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 gitu. Akhirnya akan diselesaikan secara hukum. Sebenarnya ayat ini lebih tegas daripada itu. Lebih tegas ayat ini. Kenapa itu yang menjadi masalah kemarin? Karena itu yang dibaca-bacanya, itu yang disampaikannya. Padahal ayat lain banyak yang lebih tegas dari itu. Salah satunya surat An-Nisa ini. Tidak boleh. Maka kita berhati-hatilah dalam memberikan pilihan kita. Carilah orang-orang yang betul-betul mencintai agama ini,
orang-orang yang mencintai kita, seakidah dengan kita, jelas akidahnya begitu. Jadi kalau tak jelas, berdosa kita. Ancaman dari Allah itu salah satu alasan kata Allah. Allah menyiksamu. Di mana Allah menyiksa? Bisa di dunia ini, bisa di akhirat nanti. Seperti ayat yang sebelumnya kita sampaikan, untuk orang-orang beriman itu ada dua perlindungan oleh Allah. Pertama, perlindungan di dunia dan perlindungan di akhirat nanti. Nah, salah satu Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita dengan kita mencari orang-orang Muslim itu untuk menjadi pemimpin kita. Dalam seruan ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum muslimin tentang sebagian orang yang lemah imannya. Jadi orang dianggap oleh para ahli tafsir orang yang menjadikan orang-orang kafir itu menjadi pemimpin mereka, yang mereka pilih jadi pemimpin mereka, imannya masih lemah. Dianggap begitu. Ya, keterangannya. Di orang-orang yang menganggap lemah, mengambil wali dari kaum kafir, meninggalkan kaum muslimin. Maka mereka, apa yang mereka maksudkan? Apa yang dicari oleh orang seperti ini? Karena pada umumnya orang-orang yang mengangkat pemimpin mereka di luar kalangan muslim hanya untuk mencari kejayaan dan kemanfaatan di dunia saja. Mereka kata Hatib bin Abi Tal'ah, dia menulis surat kepada kaum Quraisy untuk mengabarkan mereka tentang rencana yang diambil oleh Nabi. Jadi ada Hatib itu surat. Hatib itu orang-orang yang masih lemah imannya. Dia menulis surat kepada kaumnya yang masih berada di Mekah bahwa tentang rencana Nabi akan pergi ke Mekah. Maka pada tahun pertama itu Nabi berangkat ke Mekah, kan tidak jadi haji, kembali lagi. Itu karena ada sebuah berita yang disampaikan oleh orang-orang yang lemah imannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu. Maka kalau ada rencana-rencana dari kaum muslim, dari kita yang untuk agama kita, janganlah mudah menyampaikan kepada orang-orang yang di luar kita. Sayyid Qutb mengatakan, yang membedakan mereka dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya, Allah menyeru kita orang-orang beriman ini dengan seru seperti tadi. Kenapa? Allah membedakan kita orang-orang muslim ini, orang-orang mukmin, orang yang beriman dari orang-orang yang di sekitar kita yang tidak beriman. Tentang apa? Apa yang dibedakan oleh Allah dengan seru ini? Yang dibedakan itu etika, metode, realitas. Dengan sifat keimanan itu pula mereka dapat kita menjawab seruan Allah dan mentaati arahannya. Jadi kalau ada ayat seperti ini, jawab seruan Allah itu dan taati perintah. Kita sampaikan selalu bahwa kalau ada ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, itu isinya dua saja, perintah, larangan. Kalau ini larangan, ini jangan, tidak boleh. Nah, kalau kita lakukan, itu akan menjadi sebuah alasan bagi Allah untuk menyiksa kita. Mungkin saja siksaan Allah itu saat ini telah datang kepada kita dengan berbagai macam yang terjadi di sekitar kita. Mungkin itu merupakan ujian, juga mungkin merupakan siksaan Allah. Sekarang kemarau panjang, panas. Kata orang-orang pintar, ada efek El Nino. Nah, sebenarnya itu ketentuan Allah. Malah ada digambarkan berjalan di atas tembok itu siang hari, telapak sepatunya itu lengket.
Kenapa? Karena panas. Mudah-mudahan tak sampai kita yang seperti itu. Kenapa? Banyak di antara kita ini orang-orang Muslim yang tidak lagi mengindahkan firman Allah, tidak lagi memperhatikan larangan Allah. Perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar. Itu yang banyak kita sekarang. Sehingga turunlah azab-azab Allah seperti itu, kemarau dan macam. Di suatu daerah saya pergi kemarin, sebuah daerah taman begitu yang biasanya rumputnya tebal hijau, kemarin sudah saya lihat sudah kuning seperti itu seluruhnya rumputnya. Betul, kita belum seperti itu betul. Tapi di daerah lain caranya seperti itu, sehingga sudah ada orang yang melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, sholat istisqa itu minta hujan. Kalau orangnya masih tetap bermaksiat, Allah tidak akan turunkan hujan. Kalau nanti Allah turunkan hujan itu, Allah turunkan sedemikian banyak, jadi banjir lagi, jadi bencana, tanah longsor dan sebagainya. Nah, agar ini tidak terjadi bagi kita hari ini dan kedepannya, mari kita patuhi seruan Allah. Seruan kepada orang-orang yang beriman ini agar mereka bersikap waspada terhadap jalan yang ditempuh orang-orang munafik. Juga mengingatkan, ayat ini juga mengingatkan kepada kita agar kita tetap waspada, mawas diri terhadap apa? Jalan-jalan, cara-cara, metode-metode yang ditempuh oleh orang-orang munafik. Banyak orang-orang munafik di sekitar kita. Jadi orang-orang musyrik, orang munafik itu yang katanya dia beriman, katanya dia orang Islam, tapi kadang-kadang perlakuannya, tindak tanduknya jauh dari ajaran-ajaran Islam. Kan kita berhati-hati seperti itu, dan tidak mengambil wali dari kaum, dan agar kita tidak mengambil wali dari kaum kafir dengan meninggalkan kaum mukminin. Seruan ini sangat dibutuhkan oleh kita Muslim saat ini, karena sebagian kaum muslimin masih menjalin hubungan yang baik dengan siapa? Dengan Yahudi dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di Madinah waktu itu, menjalin hubungan dengan Yahudi, Nasrani, dan siapa saja orang-orang Madinah itu, orang di Yasrib itu banyak. Mereka masih menjadi hubungan yang baik dengan mereka, dengan tetangga mereka itu, terutama dalam hal masalah akidah mereka yang mereka harapkan dan kejayaan di dunia. Tak mereka pikirkan betul apa yang akan terjadi. Nah, dilarang oleh Allah seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu di saat ayat ini turun, Nabi memerintahkan agar orang mukmin itu memutuskan segala macam interaksi dengan masyarakat jahiliyah dan menjadikan akidah itu sebagai pokok pangkal urusan mereka. Dan kita juga begitu. Jadikanlah akidah kita ini sebagai modal dasar awal untuk melaksanakan berbagai urusan kita, urusan dunia kita. Maka tanya dulu akidah kita. Kalau ada kita akan berurusan, ada kita akan membuat sesuatu, tanyakan dulu ke akidah kita. Apakah ini dibolehkan oleh Allah atau tidak? Kalau tidak, kalau memang tidak boleh, tidak dibolehkan, hati kita ini akan berbicara. Jika kita melakukan sesuatu pekerjaan, tanya suara, dengarkan dulu suara hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun kita, suara hati kita ini pasti suatu saat akan mengatakan kita. Bapak Ibu ya teman, mereka akan mendapatkan penolong. Orang-orang beriman yang tadi mendengarkan suara hatinya, mereka akan mendapatkan penolong karena mereka telah mengambil wali atau penolong orang-orang beriman. Walinya Allah, walinya orang beriman. Nah, kalau kita pernah seperti itu, mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin kita, menjadi urusan kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Terus
Yang pertama, bertobat. Tobat kita berapa? Tobat itu makanya kita selalu suruh bertobat, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, itu ucapannya. Tobat dengan hati kita, berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Tobat dengan jasad kita, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan yang dilarang. Tidak lagi kita melakukan urusan-urusan seperti itu. Yang kedua, memperbaiki amal perbuatan setelah bertobat dari perbuatan buruk, serta mengutamakan amalan-amalan yang baik. Jadi yang pertama kita bertobat, setelah bertobat itu perbaiki amal kita. Perbaiki amal kita dengan sebaik-baiknya. Luruskan amal kita, luruskan niat kita dalam ibadah. Cara memperbaiki amal itu luruskan niat ini dalam beribadah. Kita pergi ke masjid, sholat, berjamaah, luruskan niat kita bahwa kita datang ke masjid itu dalam rangka mencari ridha Allah. Kita berwudu dari rumah, niat beribadah. Ustaz sudah mengatakan waktu itu, selama kita berduduk dari rumah itu, melangkah dari rumah kita sampai kita pulang lagi, itu kita dianggap, dinilai oleh Allah dalam kondisi sholat. Jadi kuncinya berduduk dari rumah, melangkah. Setiap langkah kita, satu langkah kiri kanan akan diangkat derajat, satu langkah kiri akan dihapus dosa. Dan kita masuk ke masjid disambut oleh malaikat, duduk dalam masjid didoakan oleh malaikat, duduk seperti ini didoakan oleh malaikat, kita pulang didoakan malaikat, sampai kita ke rumah kita dianggap kita masih dalam suasana melaksanakan sholat ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita mati dalam seperti itu, kita berangkat dari rumah, telah berduduk pergi ke masjid, pulang kita tetap beribadah seperti itu, maka kita mati, maka dianggap kita mati dalam keadaan sholat. Luar biasa. Nah, luruskan ibadah kita seperti itu. Perbaiki ibadah. Memperbaiki ibadah itu dengan memperbarui niat. Yang ketiga yang kita lakukan untuk adalah Allah sebagai manifestasi dari taubat kita ini. Waqtasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, jangan gontok-gontokkan, jangan saling menjatuhkan, bersatu. Waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, bersatulah kita dalam jemaah, jangan berpecah belah. Suatu komando kita. Allahu Akbar. Salat berjamaah ini melambangkan satu komando kita. Tak ada di antara kita kalau kita salat berjamaah sebelum imam Allahu Akbar kita rukuk dulu, tak ada. Imam takbir baru kita takbir. Imam baru atau di takbiratul ihram kita sudah rukuk, tidak berjamaah namanya. Maka jamaah itu melambangkan satu komando umat Islam, satu pemimpin umat Islam, sama-sama satu akidah. Waqtasimu bihablillahi jami'ah, bertolong-tolongan, bersaudara dalam sebuah jamaah, wala tafarraqu. Dan yang keempat, kita harus ikhlas menerima segala sesuatu. Ikhlas. Ikhlas itu ditanyakan orang seperti apa? Pak Ibu yang dirahmati, ikhlas itu bukan tanpa mengharapkan apa-apa, bukan menerima apa-apa gitu. Jadi nanti disalahkan, Pak ikhlaslah Pak. Terutama tuh zaman dulu guru-guru mengaji, guru ngaji itu kan ikhlas Pak, tak ada bayar apa-apa, tak kasih apa-apa. Kadang-kadang tuh berita di minyak saya mintanya ikhlas. Dan seperti itu. Ikhlas itu kita melakukan sebuah pekerjaan
dalam diniatkan mencari ridha Allah, nah segala sesuatunya akan Allah berikan balasannya. Ikhlas. Jadi saya pernah mendengar seperti itu. Ikhlas itu seperti lokomotif kereta api itu, tapi bukannya lokomotif yang sekarang, lokomotif yang dulu yang pakai batu baro, yang hitam namanya. Itu semakin panas api yang membakar, yang memanaskan air dalam tenornya itu, dalam tabungnya itu, maka akan semakin kuat air keluar, akan semakin kuat uap keluar, semakin kuat uap itu keluar, semakin kuat pula tenaga yang dikeluarkan oleh wanita itu. Itu ya ikhlas. Airnya masuk, kemudian dibakar dengan batu bara, asapnya hitam, maka asap dari ikhlas itu putih bahasanya. Asap hitam di atas keluar, itu yang kotor. Yang ikhlas itu yang di bawah. Itu ya ikhlas, kencang dia jalannya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu tak memperhatikan apa-apa yang akan diperolehnya. Dia akan berjalan di relnya sendiri, tak terpengaruh oleh suasana apapun dalam kondisi hidupnya. Jadi ikhlas. Disyariatkan ikhlas adalah karena Allah tatkala Dia memerintahkan kepada mereka pertama kali untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, ditinggalkan. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan perbuatan buruk, tinggalkan itu. Dengan apa? Karena Allah perintahkan kita untuk beribadah, kita lakukan ibadah itu. Kenapa? Lillahi ta'ala. Tidak ada ilah yang lain kecuali hanya Allah. Jadi jangan kita beribadah ini bagi sholat berjamaah, kita segan sama tetangga, wa'ila mereka saji gua ba'al kecil orang hilanglah keikhlasan kita. Ya, hilanglah Jadi kalau kita masih mengatakan seperti itu ada dalam hati kita, maka sesungguhnya di saat itu hilanglah keikhlasan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pagi ini kita cukupkan demikian. Dengan sebab kalau kita akan menjadikan seseorang jadi pemimpin, maka ukurannya adalah akidah kita, keimanan kita. Carilah orang yang akan menjadi pemimpin kita itu adalah orang-orang yang seakidah dengan kita, mencintai agama ini, membela agama ini, dan mencintai kita semua. Jangan kita sembarang saja dalam menetapkan pemimpin kita. Tetaplah berdasarkan akidah. Tanya kepada hati nurani kita, siapa yang akan saya jadikan pemimpin kita? Makanya pintu adalah orang-orang yang mencintai agama kita. Itu saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta